Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jadi mungkin anak-anak baru pertama kali berjumpa dengan Bapak, maka di sini Bapak akan memperkenalkan nama Bapak. Nama Bapak yaitu Imam Patoni, asal Bapak dari Sumatera, dan di sini Bapak mendapat tugas dari kampus yaitu magang di MTS Muhammadiyah 1 Ponorogo. Sebelum masuk ke materi, dihimbau anak-anak untuk membuka LKS halaman 44. Himbauan untuk anak-anak jangan skip video karena agar tidak ketinggalan materi yang akan Bapak sampaikan. Masuki materi yang pertama yaitu sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir. Nah, itu terdapat pada surat Al-Lail ayat 1-11 yang berbunyi, mari kita sama-sama untuk membaca surat Al-Lail ayat 1-11 ya. Diikutkan Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yahsya wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal unsa inna sa'yakum lasatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra fa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yu'ni anhu maluhu idza taradda. Nah, ketika kita sudah membacanya, nah itu tadi adalah bacaan surat Al-Lail ayat 1 sampai ayat 11. Nah, sekarang kita memasuki ke artinya, yaitu yang pertama, demi malam apabila menutupi cahaya siang, dan siang apabila terang benderang, dan penciptakan laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Nah, itu tadi adalah arti dari surat Al-Lail ayat 1 sampai ayat 11. Nah, selanjutnya yaitu asbabul nuzul surat Al-Lail. Nah, apa itu asbabul nuzul? Jadi asbabul nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya surat Al-Lail. Jadi di balik turunnya surat Al-Lail tersebut terdapat sebab mengapa surat Al-Lail itu turun. Jadi ada peristiwanya. Jadi peristiwanya yaitu seorang fakir miskin yang mengambil buah kurma yang telah jatuh dari pohon kurma yang bakhil. Kemudian turunnya ayat ini sebagai petunjuk yang membedakan kedudukan dan kesudahan orang bakhil dan orang yang dermawan. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi adalah asbab-sebab turunnya surat Al-Lail atau asbabul nuzul surat Al-Lail ayat 1 sampai ayat 11. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya yaitu terkait surat Al-Lail ayat 1 sampai ayat 11, yaitu perincian kandungan surat Al-Lail. Yang pertama yaitu kandungan yang pertama yaitu Allah bersumpah dengan menyebut gelapnya malam, terangnya siang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Dan hal tersebut terdapat pada awal surat ayat 1-3. Nah, itu tadi adalah kandungan atau maksud dari surat Al-Lail ayat 1 sampai ayat 3. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu terkait kandungan surat Al-Lail ayat keempat, menyebutkan bahwa sesungguhnya perbuatan yang dilakukan setiap manusia berbeda-beda. Dan dilanjutkan ayat ke-6 dan sampai ayat 7, yaitu Allah akan memberikan kemudahan dalam segala urusan
dan disediakan surga bagi orang-orang yang bertakwa dan mau memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apabila kita memberikan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kemudahan segala urusan dan diberikan surga bagi orang-orang yang bertakwa dan mau memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kandungan yang selanjutnya yaitu pada ayat ke-8. Di sini terdapat lafaz yang artinya merasa dirinya cukup. Yang dimaksud di sini merasa dirinya cukup bukan berarti itu bersyukur, bukan. Yang maksudnya adalah dengan kata itu tidak memerlukan lagi pertolongan dari Allah dan tidak bertakwa kepadanya. Nah, jadi yang dimaksud dirinya sudah cukup itu bukan bersyukur. Nah, kita bersyukur bahwa kita sudah cukup. Nah, itu tidak, bukan seperti itu yang dimaksud dalam ayat 8 ini. Yang dimaksud itu adalah dia sudah cukup, dia sudah tidak memperdulikan lagi pertolongan dari Allah. Dia sudah tidak percaya dan dia sudah tidak bertakwa lagi kepada Allah. Nah, seperti itu. Nah, adapun yang dimaksud dengan mendustakan pahala terbaik yang terdapat pada ayat 9 adalah mengingkari atau tidak mempercayai adanya balasan pahala dan surga dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang baik. Nah, jadi pada ayat 9 mendustakan pahala, bahwa dia sudah tidak yakin dengan adanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala apabila kita melakukan perbuatan yang baik. Nah, jadi dia sudah tidak yakin adanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya pada ayat 10 dan ayat 11 yaitu Allah memberikan penjelasan bahwa orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik akan diberikan kesusahan dan jalan yang sulit dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, harta yang dimiliki selama hidup tidak akan memberikan manfaat setelah meninggal. Nah, jadi hartanya sewaktu hidup tidak barokah. Nah, seperti itu penjelasan dari surat Al-Lail ayat 1 sampai ayat 11. Nah, selanjutnya pembahasan selanjutnya yaitu tentang hadis yang membahas tentang materi tersebut. Nah, dari hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah yang berbunyi, jadi anak-anak nanti harus mengikuti ya. Setelah saya baca, nanti anak-anak membaca sebentar di RKS halaman 48. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man naqasat shadaqahu min malin wa man zadallahu abdan bi afin ila izzaan wa ma tawaddu'a ahadullah illa rafa'ahu Allah azza wa jalla rawahu Muslim. Nah, jadi arti dari hadis tersebut yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, tidaklah sesuatu pemberian sedekah itu mengurangi banyaknya harta. Tidaklah Allah menambahkan seseorang akan sifat pengampunannya, melainkan ia akan bertambah pula kemuliaannya. Juga tidaklah seseorang itu merendahkan diri karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, melainkan ia akan diangkat pula derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Rawahu, hadis riwayat Muslim. Nah, selanjutnya yaitu kita membahas tentang hadis tersebut. Jadi penjelasan dari hadis tersebut itu kan tadi artinya dari hadis Abu Hurairah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hadis tersebut. Agama Islam sangat menghargai berpikir logis sesuai dengan akal sehat, namun tidak semuanya juga harus ditentukan akal terlebih dahulu. Dalam teori ekonomi modern tidak pernah menyebutkan bahwa sedekah dapat menambah harta. Nah, di sini dari segi ekonomi, apabila kita bersedekah maka akan berkurang. Nah, itu dari segi ekonomi atau kita berpikir secara logis. Nah, namun dalam Islam
Allah berjanji akan menyuburkan harta yang telah disedekahkan dengan menggantinya dengan berlipat ganda tanpa batas. Nah, apabila dalam Islam sedekah kita mengeluarkan harta untuk orang lain atau kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya dengan tanpa batas. Nah, seperti itu. Nah, hal tersebut juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Manusia yang tercapai di muka bumi ini dalam sabdanya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur pembagian rezeki manusia, dan bagi hambanya yang menyedekahkan hartanya, maka Allah akan menggantinya dengan mengangkat pada derajat yang tinggi di sisinya. Apabila kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah, maka Allah akan mengangkat derajat kita di yang tinggi. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan harta yang disedekahkan oleh seseorang. Balasan itu bisa diberikan di dunia maupun di akhirat. Nah, di sini apabila kita bersedekah, Allah akan membalas. Membalasnya bisa di akhirat, bisa di dunia dan bisa di akhirat Allah akan membalasnya. Nah, balasan itu juga tidak semerta-merta uang, namun juga bisa dengan kesehatan ataupun ketentraman dalam rumah tangga. Nah, jadi tidak semerta-merta Allah itu memberikan uang, jadi juga bisa ketentraman, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, seperti itu. Sebaliknya, orang yang mengikuti hawa nafsunya dan terbujuk dengan rayuan setan akan tertipu. Setan akan menakut-nakuti manusia yang akan bersedekah bahwa ia akan menjadi orang miskin. Nah, di sini setan akan selalu menghasuti manusia agar tidak bersedekah dengan menghasutinya. Nah, kamu jangan bersedekah, nanti apabila kamu bersedekah maka harta kamu akan berkurang. Nah, seperti itu setan akan menakut-nakutinya. Nah, dan setan terus menakut-nakuti, terus menggoda manusia saat mau bersedekah dengan membisikkan, masih banyak kebutuhan yang belum tercukupi sehingga tidak perlu sedekah. Nah, di situ setan akan terus menggoda manusia agar tidak bersedekah, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu Allah Subhanahu wa taala telah berjanji akan mengganti apa yang telah dikeluarkan seseorang di jalannya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengingkari janjinya. Sini Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Jadi, jika harta seseorang disedekahkan, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan gantinya yang lebih baik sehingga harta tidak berkurang sedikit pun. Nah, apabila kita sudah bersedekah, Allah akan menggantinya dan Allah agar harta kita tidak berkurang sedikit pun. Nah, selanjutnya yaitu memperoleh ganjaran hingga ratusan kali lipat dari yang kita keluarkan. Nah, kita memberikan satu, Allah akan membalasnya dengan 10. Nah, seperti itu. Allah memberi gambaran dengan harta yang disedekahkan dengan ibarat menanam sebuah biji, yang mana biji tersebut akan tumbuh dan berbuah. Nah, di situ akan banyak-banyak biji lainnya. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi pembahasan dari surat Al-Lail, surat ayat 1 sampai ayat 11. Nah, dan juga hadis riwayat Muslim. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Apabila ada kelebihan itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kekurangan itu murni dari Bapak sendiri. Jadi apabila ada tutur kata dari Bapak yang tidak enak atau bagaimana, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.